beli tomat di ladang Pak Camat. Kalau di dunia dan di akhirat mau selamat, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puja dan puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin, pandemi COVID-19 membawa pengaruh besar dalam aspek kehidupan. Namun, perubahan tidak seharusnya menimbulkan perselisihan, akan tetapi dijadikan sarana penyesuaian dan perbaikan diri kita. Sehingga perlu ada olah rasa, olah pikir, olah rasio, olah fisik, dan olahraga yang harus direalisasikan dalam kehidupan era sekarang. Meskipun ada banyak perubahan di kehidupan sekitar, kita harus senantiasa menyesuaikan waktu dan aktivitas untuk hal-hal yang bermanfaat agar tidak mendegradasi tingkat keimanan kita. Sebagaimana baterai ponsel, iman juga harus terus-menerus di-charge dengan selalu datang ke majelis zikir, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan semua larangannya pula. Hadirin, jika memang pandemi ini adalah hal terbaik yang harus kita jalani menurut Allah, maka kita harus bertawakal dan berikhtiar mencari solusi terbaik agar pandemi segera berakhir. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-ibadatu fil kharajika hijratin ilayya. Artinya, beribadah pada masa banyak musibah sama seperti orang-orang yang berhijrah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, hadirin, mari kita renungkan, jika dulu kita masih sibuk berpesta hura-hura sebelum datangnya COVID-19, sekarang kita merasa kesepian dan takut akan kematian setelah adanya kabar pandemi. Jika dulu kita berpikir untuk mengumpulkan atribut dunia dengan membeli barang-barang mewah, justru sekarang kita takut untuk keluar dari rumah. Namun, perasaan khawatir inilah yang seharusnya membuat kita bersyukur karena memiliki lebih banyak waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dapat bertaubat sebelum jantung tidak lagi berdetak. Hadirin, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dewan Juri yang bijaksana yang saya muliakan. Pada dasarnya, setiap orang tidak dapat kembali dan mengubah masa lalunya. Tetapi mereka tentu dapat merencanakan apa yang mereka lakukan agar tidak lebih buruk dari hal yang telah berlalu. Maka yang dapat kita lakukan adalah bermuhasabah diri, yaitu mengintrospeksi diri kita dan melakukan hal-hal yang baik dalam hubungan secara langsung kepada Allah Ta'ala dan hubungan antar sesama manusia. Hadirin, di dalam ilmu fikih terdapat 5 kebutuhan penting yang harus kita jaga oleh kaum muslimin, yaitu yang pertama, memelihara agama atau hifzuddin, yaitu dengan berpegang teguh pada agama Allah dalam kondisi apapun. Tidak dapat kita sangkal lagi bahwasannya kita sedang dalam kondisi terpuruk. Beberapa di antaranya yang menjadi pengangguran mendadak, pendapatan berkurang, kebutuhan meningkat, serta galau akibat tugas sekolah dan tugas rumah yang menumpuk. Namun, janganlah kita memilih arah yang sesat dengan melalaikan ibadah, depresi, hingga menyekutukan Allah. Yang kedua, memelihara jiwa atau hifzun nafs. Berkenaan dengan COVID-19 yang melanda, kita harus lebih mengerti, harus lebih ekstra dalam menjaga diri kita dengan selalu menjaga kebersihan, tetap di rumah saja, dan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian hadirin, yang ketiga yaitu memelihara keturunan atau hifzun nasl, yaitu menghindari diri kita dari perbuatan zina dan mendidik keturunan-keturunan dengan Al-Quran dan hadis. Maka dapat kita pahami bahwa setiap orang yang telah mengamalkan Al-Quran dengan istiqamah, maka perilakunya tidak akan bertentangan dengan luhur Al-Quran
siapapun dia dan apapun profesinya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan penggunaan media sosial dengan bijak. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, memelihara harta atau hifzul mal, yaitu menjaga sumber didapatkannya harta kita tersebut haruslah berasal dari pekerjaan yang halal dan insya Allah agar berjalan dengan ridha Allah Ta'ala. Kemudian terakhir yang kelima, yaitu memelihara akal atau hifzul akal, yaitu menjaga kebaikan akal kita dengan menuntut ilmu dan menjauhi segala hal yang dapat merusak akal kita. Kita tetap bersyukur dengan masih diberikan kesempatan memanfaatkan teknologi untuk menggali informasi dengan mengikuti kelas-kelas, seminar, serta kegiatan walaupun dalam hal daring atau online di masa pandemi ini. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Masya Allah hadirin. Dengan demikian, langkah terbaik yang harus kita lakukan saat ini adalah tetap istiqomah berikhtiar dan berdoa yang terbaik serta bermuhasabah dan memperbaiki diri kita. Insya Allah kita akan selalu berkah dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kasih ayah sepanjang galah, kasih ibu sepanjang masa. Andai terdapat khilaf dan salah, perkenankan maaf bagi Cynthia. Unzur man qala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi